Kalau lu nonton video ini masih menjalankan pekerjaan lu sampai saat ini, so berarti lu udah berhasil bertahan. Nggak berasa, udah berapa bulan ya kita nggak ketemu ya? Udah berapa bulan gua nggak nge-vlog sendirian, khususnya kalau rame-rame sih masih sering. Cuma nggak kerasa udah masuk 2021 aja, dan kita masih di tengah pandemi. Walaupun thanks God vaksin udah tersedia di mana-mana di Indonesia, udah ada, dan gue berharap bisa berjalan smooth, bisa berjalan lancar, dan kita semua bisa divaksin sehingga kehidupan bisa kembali lagi menjadi normal seperti sedia kala. Tapi tetap di kala itu kita ya harus perhatikan protokol kesehatan biar apa? Biar cepat selesai, guys. Kalau cepat selesai kan lu, gua, kita semua kan senang juga kan pastinya. Tapi kali ini gua akan coba bercerita tentang prediksi gue di 2021, khususnya di industri gue sendiri, yaitu di MICE atau di industri kreatif atau di event. Apa yang akan terjadi ya? Ternyata pandemi belum selesai secepat itu, dan di 2021 ini kita masih harus hidup dengan pandemi, walaupun udah ada vaksin dan lain-lain. Mungkin baru akan selesai, prediksi gue ya, di 2021 akhir atau 2022 pertengahan lah ya. Mungkin itu semua udah dapat herd immunity, semua udah divaksin dan lain-lain. So, pertanyaannya buat pelaku industri kreatif kayak lu dan gua, apa yang akan kita lakukan? Terutama kalian yang punya staff, punya manpower, punya tim yang banyak gitu. Lu ngerasain gak sih event di sini di cancel, di sini di postpone, di sini nggak jalan, brand semua pada nge-hold budgetnya, wait and see. Lu ngerasain gak sih semua? Kalau gue sih ngerasain ya. Tapi so kita tinggalkan dulu permasalahannya, karena itu kita sudah hadapi, dan lu dan gue udah berhasil. Kalau lu nonton video ini masih menjalankan pekerjaan lu sampai saat ini, so berarti lu udah berhasil bertahan kurang lebih ya sekitaran 9 bulan ini. Congratulations, 9-10 bulan ini lu udah berhasil bertahan, dan you're great. Kenapa? Karena lu masih berjuang buat tim lu, buat anggota tim lu, dan buat keluarga lu di rumah. So, plan ke depan apa yang harus kita lakukan? Kalau gue sih, kalau kita yang biasa main di industri offline, mungkin ini saatnya kita harus diversifikasi produk. Kita harus memikirkan dari industri offline beralih ke virtual. Walaupun nggak semua virtual, nggak totally virtual, tapi mostly itu virtual. Walaupun ada juga yang hybrid, yang semi virtual, tapi kita harus beralih ke situ mungkin ya. Kayak gue dan tim gue di sini, kita coba udah sekitaran 6 bulan, 7 bulan ini. Waktu itu masih belajar, masih mencoba. Walaupun ya sebenarnya industri broadcast juga nggak sesuatu yang baru buat kita. Cuma kayaknya kita harus menggali lebih lagi agar kita lebih lebih paham dan lebih proper untuk masuk ke era digital, atau eranya mungkin kata anak-anak sekarang 5.0 gitu. So di 2021 ini, thanks God, gue udah cukup banyak dapat kepercayaan dari teman-teman brand untuk menjalankan virtual event. Ya, baik itu webinar, baik itu gathering, baik itu wording, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang pasti pertama harus dilengkapi adalah satu, knowledge lo. Ya. Jadi lo semua harus belajar lagi, jangan berhenti untuk belajar. Belajar gimana caranya broadcast, belajar gimana caranya ya bermain dengan di era digital, dengan infrastruktur yang kita gunakan, baik itu misalnya Zoom, Google Meet, baik itu YouTube, dan lain-lain sebagainya gitu.
Ya, jadi pertama lu harus siapkan manpower lu dan anggota-anggota tim lu agar tim lu juga ready nih, agar tim lu juga diperlengkapi, jadi nggak minder gitu loh, dalam arti bisa bersaing, bisa kompetitif gitu, dan bisa meyakinkan ke klien bahwa ini dijalankan dalam bentuk virtual pun masih bisa berjalan. Ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah equipment. Ya. Kalau selama ini lu udah memiliki equipment yang ada, lu mungkin harus siapkan tuh kamera, lighting, tripod, terus ATM ya, ATM ini, ATM Pro, terus ya segala macamnya lah, lu harus langganan mungkin Zoom Premium dan lain-lain, sehingga pada saat kalian bertempur nih equipmentnya udah ready. Kalau misalnya memang lu semua belum sanggup untuk beli karena efisiensi cost, lu bisa nyewa kok, bisa rental gitu. Yang penting yang nomor satunya jangan kelewat dulu nih knowledge dari manpower lu. Kedua adalah equipment lu, ya kan? Dan ketiga adalah mental lu. Ya. Jadi mental juga itu amat penting, guys. Pada saat kita udah ada equipment, pada saat udah ada manpower gitu, kita nggak boleh kalah bersaing gitu, baik dari luar atau dalam negeri. Gue yakin kita semua bisa menghadapi ini. Gue yakin pada awalnya juga kita semua nggak ada yang nyaman begitu mengalami perubahan, ya nggak sih? Pada saat awal mungkin dihadapin HP yang masih suaranya poliponik aja lu bingung gitu ya. SMS apaan sih? Dulu padahal sebelumnya lu masih pakai pager. Lu belum ada pager, lu masih pakai telepon rumah, ya kan? Jualan kayak jualan dulu lu masih flyering dari rumah ke rumah, dari mall to mall. Terus sekarang semua by digital, social media. Lu nggak tahu apa yang namanya AdSense, apa yang namanya SEO, SEM, gimana caranya memonetize. Tapi akhirnya kita semua terbiasa. Kenapa? Karena manusia ini adalah makhluk yang makhluk yang diciptakan dengan sedemikian kesempurnaannya agar ia bisa beradaptasi dengan lingkungan atau kondisi apapun yang dihadapi gitu. So di vlog gua kali ini gua nggak berpanjang lebar seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini gue cuma mau sedikit berbagi aja, bukan so tahu. Sorry kalau ada banyak kekurangan dari apa yang gue share. Ini apa yang gue lakukan aja. Yang gue mau adalah lu, gue, dan kita semua sama-sama bangkit. Kita lewatin 2021, 2022, 2023 dan seterusnya. Demi siapa? Demi lu, demi keluarga lu, istri lu, anak lu, suami lu, demi teman-teman lu, demi tim lu di kantor, demi tim lu di lapangan, dan demi Indonesia. Oke? Bye.